Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Wicaksana dengan NIM 2115091076 dari kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi CRM dan Business Intelligence. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu tentang profil perusahaan. Yang kedua ada aplikasi eCRM yang digunakan. Yang ketiga ada hambatan pengimplementasian. Yang keempat ada dampak positif maupun negatif dari penggunaan CRM. Yang kelima ada teknologi Business Intelligence. Yang keenam ada keberhasilan implementasi Business Intelligence. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. PT Nestlé merupakan sebuah perusahaan multi internasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1868 oleh Henry Nestlé. Perusahaan ini menghasilkan makanan nutrisi dan minuman nutrisi seperti makanan bayi, susu kopi, coklat. Perusahaan ini masuk dalam bursa saham SWX Swiss Exchange. Perusahaan Nestlé memiliki lebih dari 2000 merek, mulai dari ikon global hingga produk lokal favorit, dan hadir di 191 negara di seluruh dunia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aplikasi eCRM. Pertama, proses otomatisasi dari seluruh data yang ingin dipakai perusahaan dalam membangun database pelanggan, mengumpulkan data-data pelanggan, mencatat berapa kali mereka menghubungi perusahaan dalam satu bulan, berapa kali menggunakan produk atau layanan perusahaan. Kedua, aplikasi CRM memberikan laporan-laporan dari data yang dikumpulkan sehingga dapat menjadi informasi berguna bagi manajemen untuk proses pengambilan keputusan. Aplikasi CRM menjadi decision support system di mana manajemen tidak lagi direpotkan pada urusan teknis dalam membuat laporan dan menyusun informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada hambatan implementasian. Satu-satunya hal yang menjadi hambatan bagi perusahaan Nestlé adalah persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Solusi dari hambatan yang dihadapi Nestlé yaitu terdapat pada asisten manajer di bagian pemasaran. Harus memiliki banyak pengetahuan tentang pemasaran. Selain itu, asisten manajer juga harus terjun jauh ke pasar tradisional di pelosok untuk memahami kebutuhan konsumen. Yang keempat ada dampak eCRM. Dampak positif dari eCRM yaitu Nestlé menunjukkan grafik yang sangat menanjak dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dengan sudah banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri hampir di seluruh dunia. Nestlé selalu memberikan sesuatu yang baru setiap waktu ke waktu. Nestlé juga menghadirkan produk-produk yang baru dengan berbagai bentuk kemasan yang baru sehingga harga dari produk Nestlé dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat di seluruh dunia. Adapun dampak negatif dari penggunaan eCRM yaitu meskipun aplikasi ini aman, kenyataan bahwa data-data yang ada tersimpan secara terpusat dapat berpotensi membuat perusahaan khawatir. Bagaimana jika nanti terjadi mati listrik, kehilangan sinyal, dan aplikasi tidak menyimpan data terakhir? Yang kelima ada teknologi Business Intelligence. Nestlé meluncurkan proyek Globe atau Global Business Excellence. Tujuan dari proyek Globe adalah meningkatkan kinerja dan efisiensi bisnis Nestlé di seluruh dunia. Globe ini merupakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang menggunakan software SAP. Proyek ini terbagi menjadi 4 kegiatan pokok yaitu Business Excellence, Data Standar dan Data Management, Information Technology, dan Global Template. Dan yang terakhir ada keberhasilan implementasi Business Intelligence. Proyek Globe di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 2003 dengan menerapkan sistem ERP. Maka perusahaan bisa mensinergikan ke seluruh proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut, sehingga dicapai proses bisnis yang efisien dan efektif, serta memberikan kemudahan terjadinya sharing
knowledge antar masing-masing bagian. Baik, sekian presentasi dari saya tentang implementasi CRM dan Business Intelligence. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.